Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan saya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Pada hari ini, renungan dalam Mutiara Pagi saya beri judul Memberi Mereka Makan, yang mana renungan ini didasarkan di dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Engkau telah melindungi kami sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan agar tetap bertahan hidup. Sejak semula, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah telah memberikan kepada manusia makanan. Allah telah memberikan segala tumbuhan berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia. Dengan makanan yang bergizi, manusia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Makanan juga dapat memulihkan tenaga manusia yang telah terkuras karena lelah dan lapar. Ketika bepergian jauh atau rekreasi bersama, ada banyak makanan yang disiapkan sebagai bekal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya makanan bagi kehidupan umat manusia. Ada satu ungkapan yang bagus yang menunjukkan pentingnya makanan bagi kehidupan umat manusia. Makanlah makananmu sebagai obat, agar kelak engkau tidak memakan obat sebagai makananmu. Ungkapan ini mengandung dua arti. Pertama, kita hendaknya senantiasa memakan makanan yang sehat. Makanan yang sehat akan memberikan dampak yang baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Sebaliknya, makanan yang tidak sehat akan berdampak buruk untuk tubuh dan kesehatan kita. Ada berbagai jenis makanan yang tidak sehat yang senantiasa dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang demikian menjadi penyebab berbagai penyakit tertentu. Kedua, kita hendaknya mengkonsumsi makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Kita tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan. Kelebihan makan bisa menjadi salah satu penyebab kita menderita penyakit tertentu. Misalnya, garam yang dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan penyakit darah tinggi atau ginjal. Kita juga tidak dapat mengkonsumsi segala jenis makanan dalam waktu yang bersamaan. Ada porsi yang harus kita jaga untuk tetap menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Ungkapan di atas mengingatkan kepada kita untuk tetap menjaga diri apabila kita berhadapan dengan makanan. Tentu saja ada godaan tersendiri ketika kita melihat makanan yang enak-enak. Kita harus sadar betul bahwa makanan hendaknya mampu memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar menceritakan kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Keempat Injil mencatat bahwa yang ikut makan ialah 5.000 orang laki-laki. Namun, Penginjil Matius menambahkan bahwa yang makan itu
tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jika kita menghitung dengan anak-anak dan perempuan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada lebih dari 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus pada kesempatan itu. Bacaan Injil dialami dengan tindakan Yesus yang menyingkir ke tempat yang sunyi. Para penginjil menegaskan bahwa Yesus senantiasa pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa atau untuk beristirahat. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi karena mendengar sebuah berita. Di dalam Injil Matius dijelaskan bahwa berita itu ialah tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat, sebab Maria bersaudara dengan Elizabeth. Yohanes Pembaptis dibunuh karena menegur Herodes yang melakukan kesalahan dan dosa. Karena tidak puas atas teguran itu, Herodias, istri Herodes, pada akhirnya mampu membunuh Yohanes Pembaptis melalui Herodes. Mendengar berita itu, Yesus akhirnya menyingkir ke tempat yang sunyi. Namun, banyak orang mengetahui maksud Yesus itu dan pergi mencari Yesus. Barangkali orang banyak itu telah mengetahui tempat yang sunyi itu, sehingga mereka berusaha menemui Yesus. Tempat yang sunyi itu pada akhirnya tidak lagi menjadi tempat yang sunyi. Usaha mereka untuk menemui Yesus menunjukkan kerinduan yang besar akan jamahan kasih Allah. Hal ini telah ditegaskan oleh penulis kitab Mazmur yang menggambarkan bahwa jiwa manusia merindukan Allah sama seperti seekor rusa merindukan sungai. Pencarian mereka pun membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka pada akhirnya berhasil menemui Yesus. Allah senantiasa mewahyukan dirinya kepada setiap manusia. Manusia hendaknya percaya dan senantiasa mencari Allah yang mewahyukan dirinya di dalam iman dan kebenaran. Yesus yang melihat orang banyak yang mencarinya merasa iba. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang yang mencari Yesus senantiasa membutuhkan bantuan dan jamahan kasih Allah. Melihat orang banyak itu, Yesus pada akhirnya segera mendarat dan menghampiri mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang juga ikut serta mencari Yesus. Yesus sesungguhnya menyembuhkan kerinduan mereka akan jamahan kasih Allah. Setelah mendapatkan apa yang mereka rindukan, mereka tidak langsung pulang ke rumah. Penginjil Lukas menulis bahwa orang banyak itu mendengarkan pengajaran Yesus hingga menjelang malam hari. Yesus senantiasa mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah.
Pewartaan itu merupakan salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Pewartaan itu bertujuan agar manusia lebih mengenal kerajaan Allah dan senantiasa mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Pewartaan kerajaan Allah tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, sampai menjelang malam hari, orang-orang tetap setia untuk mendengarkan Yesus. Sosok Yesus yang memberikan kesejukan menjadi idola bagi setiap masyarakat kecil yang membutuhkan kesejukan. Pribadi Yesus yang bersahaja dan penuh belas kasih membuat mereka merasa disentuh dan diperhatikan. Menyadari bahwa hari menjelang malam, para murid mengingatkan Yesus dan meminta agar Yesus menyuruh orang banyak itu pulang kembali ke rumah mereka. Alasannya jelas, orang banyak itu belum makan. Mereka harus membeli makanan yang ada di desa-desa sekitar. Malam hari dalam tradisi Yahudi merupakan waktu yang tepat bagi kekuatan jahat untuk berkembang. Barangkali dalam konteks inilah para murid meminta agar orang banyak itu segera pulang. Di satu sisi, mereka juga butuh istirahat. Penginjil Markus menulis bahwa Yesus sendirilah yang memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari tempat yang sunyi supaya mereka bisa beristirahat dengan tenang. Para murid yakin bahwa orang banyak itu juga pasti lelah sehingga membutuhkan makanan dan tempat untuk beristirahat. Jawaban Yesus atas permintaan mereka itu sangat mengherankan mereka. Alih-alih menyuruh orang banyak itu beristirahat, Yesus malah meminta para muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Perintah Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan," mengandung beberapa arti. Pertama, Yesus meminta agar para murid memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan, memperhatikan orang-orang yang merindukan kehadiran kerajaan Allah. Hal ini nyata dalam tugas yang diberikan Yesus kepada mereka ketika Yesus mengutus mereka berdua-dua. Mereka harus mampu menjadi pewarta yang sejati, yang senantiasa ada bersama dengan umat manusia. Kedua, Yesus meminta mereka untuk menjadi pemimpin. Mereka hendaknya menjadi pemimpin yang senantiasa memimpin dan mengarahkan umat manusia kepada kebenaran. Tugas ini diingatkan lagi oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Para murid diberikan tanggung jawab untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiga, memberi makan berarti juga senantiasa menjaga domba-domba gembalaannya. Para murid harus selalu menjaga umat beriman melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah.
kita sebagai murid Yesus juga hendaknya senantiasa menjaga sesama kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Keempat, Yesus meminta para murid-Nya dan juga kita semua untuk menjadi pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa pelayan yang tinggi. Seorang pemimpin harus mampu melayani. Pemimpin yang berjiwa dilayani sesungguhnya bukanlah pemimpin yang baik. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Inilah jawaban para murid Yesus. Penginjil Markus menulis bahwa sepotong roti dihargai 200 dinar. Filipus di dalam Injil Yohanes menegaskan bahwa roti seharga 200 dinar itu tidak cukup, walaupun setiap orang hanya mendapatkan sepotong kecil saja. Ada solusi, tetapi juga ada kendala yang dihadapi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengatasi kendala itu? Yesus hanya diam dan menyaksikan bagaimana mereka berpikir keras. Ketika para murid menemui jalan buntu, Yesus pun pada akhirnya meminta 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus meminta agar semua orang duduk di rumput. Yesus kemudian mengambil roti dan ikan, menengadah ke langit, dan memecah-mecahkan roti itu. Ajaibnya, roti itu menjadi banyak dan cukup untuk semua orang itu. Tindakan Yesus yang menengadah ke langit dan memecah-mecahkan roti mengingatkan kita akan peristiwa perjamuan terakhir, di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus pun menegaskan agar kita senantiasa melakukan Ekaristi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu merupakan kenangan akan Yesus yang menderita sengsara untuk kita. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu menjadi heran. Bagaimana mungkin roti yang hanya berjumlah 5 bisa mencukupi banyak orang yang berjumlah 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Mereka heran tetapi juga gembira. Mereka pada akhirnya terhindar dari rasa lapar akan makanan jasmani dan juga dikenyangkan dengan santapan rohani. Barangkali kita ingat akan pengalaman bangsa Israel yang mendapat mana, roti dari surga yang diberikan oleh Allah ketika mereka berada di padang gurun. Mereka dapat makan sampai kenyang. Bahkan Yesus menyuruh para murid-Nya untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Bakul yang penuh akan potongan-potongan roti menegaskan bahwa Yesus merupakan kepenuhan hidup yang sejati. Hanya di dalam Yesus, hidup kita akan menjadi penuh, bermakna, dan berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, perintah kamu harus memberi mereka makan ditujukan kepada kita sebagai murid Kristus. Sebagai seorang murid Kristus yang sejati, kita hendaknya harus melaksanakan perintah Yesus itu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memberi makan kepada banyak orang? Kita tidak diminta untuk memberikan makanan dalam artian makanan jasmani. Kita hanya mendapat tugas untuk memberikan makanan kepada banyak orang berupa makanan rohani. Tugas kita ialah mewartakan kerajaan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan, menguatkan orang-orang yang lemah dan putus asa, juga menjadi penghibur bagi orang yang sedih, dan masih banyak lagi. Jika kita menjadi pemimpin, kita hendaknya menjadi pemimpin yang senantiasa melayani orang lain, bukannya pemimpin yang meminta untuk selalu dilayani. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Mari kita menjadi murid yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Mari kita tutup mutiara pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kepada kami santapan rohani yang menguatkan jiwa kami. Kami mohon, sudilah kiranya Engkau membantu kami agar mampu memberikan makanan kepada mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.